Halo sahabat Honda, ketemu lagi ya sama gue Dian Reddy Putra di channelnya Honda Bintang Motor. Nah, hari ini nih gue mau nge-review salah satu motor bebek super dari Honda, yaitu Honda GT-R. Motor ini terbilang bukan motor baru ya di ranah perindustrian otomotif gitu ya. Motor ini keluar itu sekitar tahun 2015 akhir, 2016 awal. Kayak meskipun ini motor yang terbilang bukan baru lagi ya di industri otomotif, masih worth it nih untuk kita bahas dan untuk kita jelaskan lagi apa sih keunggulan dari Honda GT-R ini. Gak usah lama-lama lagi ya, kita langsung review aja motornya. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, Honda Supra GT-R 150 yang akan saya review. Nah, kita mulai dari bagian depan ya. Untuk bagian depannya, desainnya itu masih seperti kayak Honda bebek pada umumnya ya. Nah, yang membedakan antara bebek super ini dengan Honda bebek yang lain itu dia memakai layered cowl. Jadi desain untuk si bodinya itu dia bertumpuk ya, antara bagian sini dan ini itu bodi yang terpisah. Jadi bikin numpuk jadinya Honda GT-R ini. Nah, untuk bagian lampu depannya itu udah memakai LED. Ini layarnya ada dua ya, jadi untuk lampu dekat dan lampu jauh. Untuk bagian depannya itu sama, dia layered cowl juga. Misalkan untuk bagian ini adalah bagian paling atas dan ini ada bagian bawahnya, itu dia terpisah. Nah, untuk bagian bawahnya ini dia ada kesan seperti memakai karbon ya, jadi ada motif karbonnya gitu, baru ditempelin dengan bodi yang atasnya ini. Nah, sebelah sini lagi ada lampu sennya. Lampu sennya itu masih memakai bohlam ya, jadi belum LED ya. Untuk Honda Supra GT-R ini bisa teman-teman lihat, dia desainnya lebih meruncing gitu ya. Jadi yang memang didesain untuk kecepatan tinggi juga, karena cc-nya juga udah lumayan ya, udah 150 cc. Jadi dia dibikin meruncing untuk si desain Honda GT-R ini. Oke, kita turun ke bagian bawahnya. Oke, ini bagian kaki depannya ya. Jadi Honda GT-R itu sudah dilengkapi dengan suspensi teleskopik yang ukurannya itu terbesar di kelasnya, di kelas bebek ya. Ini itu teleskopik terbesar, jadi handlingnya itu akan lebih nyaman gitu. Nah, lalu ukuran untuk ruang kosongnya ini dia cukup lebar ya, cukup luas, dan itu langsung menghadap ke radiator. Nah, sekarang ini sistem pengereman untuk bagian depan ya. Sistem pengeremannya udah memakai cakram udah dilengkapi dengan velg racing dengan ban tubeless ya, dengan ukuran 90/80. Ini ukuran bannya 90/80. Nah, ini layer cowl-nya sampai sini ya. Jadi ini desainnya covernya bertumpuk, antara satu dan yang lainnya itu menumpuk, 1, 2, 3. Itu tumpukan semua. Nah, yang bikin berbeda juga dengan motor bebek lain itu bagian mesinnya. Biasanya tuh kalau motor bebek itu bentuk mesinnya itu dia tidur ya, jadi lurus kayak gitu. Kalau ini tegak dia ke atas. Nah, efeknya adalah si dashboardnya itu jadi lebih tinggi, jadi agak sejajar gitu kayak ke jok ya. Dashboardnya jadi lebih tinggi. Nah, ini kesan karbonnya itu memanjang ya dari depan sini tadi, terus memanjang sampai ke belakang. Nanti dari belakang sini desainnya itu ditumpuk lagi, pakai cover lagi. Ini udah memakai mesin 150 cc, dia mesinnya hampir sama kayak Sonic 150 cc dengan 6 speed ya. Jadi dengan 6 transmisi. Dan yang uniknya lagi, dia masih mempertahankan konsep dari motor bebek, yaitu dengan 2 transmisi depan belakang. Yang kalau misalkan Sonic kan hanya depan saja ya, jadi hanya pengungkit gitu. Kalau ini masih memakai depan belakang Honda GT-R. Nah, ini untuk bagian footstepnya ya. Untuk footstep penumpang itu memakai aluminium bergerigi ya, kayak gini. Nah, untuk footstep pengemudinya itu masih menggunakan karet ya. Oke, ini desain knalpot dari Honda Supra GT-R ini, dia dibuat lebih tinggi ya, lebih tinggi dengan desain yang sama seperti cover body. Dia dibikin layered cowl untuk si cover mufflernya. Ini ada kesan-kesan karbonnya ya.
Karkasan karbonnya sepanjang sini. Ini baru knalpot. Jadi cover mufflernya itu keren banget nih. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang ya. Bagian belakang dari Supra GT-R ini meruncing ya. Jadi dia melanjutkan dari bagian depan itu udah meruncing, jadi sampai ke belakang. Sampai ke belakang sini ya, dia meruncing desainnya. Dan Honda Supra GT-R ini mempertahankan desain seperti motor bebek pada umumnya ya. Di lampu sennya masih gabung dengan lampu belakangnya. Lampu belakangnya juga sudah LED. Nah, ini desain untuk spakbornya. Ini desainnya keren banget nih. Jarak antara ban belakang dengan spakbornya cukup jauh ya. Untuk suspensi bagian belakang Honda Supra GT-R menggunakan monoshock ya. Mungkin agak susah kelihatannya. Ini monoshocknya sebelah sini. Dia monoshocknya nyaman banget. Ukurannya sih udah lumayan besar ya si monoshocknya. Nah, jadi mumpuni banget nih untuk menopang bodi Honda Supra GT-R ini. Oke, ini untuk bagian ban belakang dari Honda Supra GT-R. Ban belakangnya itu besar ya dengan ukuran 120/70. Jadi dia agak lebih bulat gitu. Lebih melebar ke samping 120 mili. Ini kalau misalkan bannya kayak gini tuh enak banget untuk bermanuver kanan kiri. Nah, ini untuk sistem pengereman bagian belakangnya. Dia udah cakram juga. Jadi Honda Supra GT-R ini udah double cakram, depan belakang cakram. Lebih mantap, lebih enak buat digunakan gitu. Untuk dengan sehari-hari itu lebih enak, apalagi kalau misalkan digunakan dalam kecepatan tinggi, itu kita akan lebih aman gitu kalau misalkan remnya udah cakram. Nah, di bagian atas ini ada hand gripnya ya. Jadi hand gripnya itu pakai aluminium ya. Dia hampir sama kayak Vario untuk bahan hand gripnya. Hanya saja beda di lekukan di dalam sini. Ya, kalau misalkan Vario itu lebih panjang lekukannya sampai sini. Kalau misalkan Honda GT-R lekukannya dari sebelah sini ya. Ini dari sebelah sini sampai sini. Ini lekukannya. Jadi kalau misalkan mau pegangan tangannya itu sampai ujung si hand gripnya. Sebelah sini untuk bagian joknya masih saya plastikin ya, soalnya ini emang unitnya baru turun, baru ada di dealer. Nah, ini untuk bagian bawah dari joknya, dia nggak ada bagasinya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau perjalanan jauh mungkin harus ekstra membawa tas atau harus dipasang box di belakang untuk barang bawaannya. Di sini ada tempat untuk kunci-kunci atau buku servis bisa ditaruh sini. Oke. Nah, untuk tangki bensinnya itu berkapasitas 4,5 liter ya di Honda GT-R ini. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya bisa lihat di layar ya, untuk konsumsi bahan bakarnya. Dan ini dari bagian jok. Terus ini untuk desain dashboardnya. Oke, ini desain stangnya dari, kalau dilihat dari bangku pengemudi ya, dia emang masih mempertahankan untuk style dari motor bebek ya. Oke, kita bahas dari sebelah kiri. Itu ada spionnya. Terus dari stang sebelah kiri ke ini koplingnya ya, itu nyaman banget. Koplingnya juga nggak terlalu berat. Ini enak banget nih buat buat akselerasi itu akan cepat sekali. Terus ada ada tombol untuk lampu jauh, lampu dekat. Ada tombol untuk klakson. Ini tombol lighting ya sebelah sini. Nah, kita ke bagian speedometernya sekarang. Nah, sebelah sini ada tombol setnya, itu untuk mengatur indikator yang digital sebelah sini ya. Nah, jadi desainnya itu dia memakai combined digital panel. Jadi di sini masih ada yang pakai analog. Itu untuk bagian RPM-nya masih memakai analog. Dan sisanya itu memakai digital sebelah sini. Oke, kita coba nyalakan ya. Coba nyalakan. Oke. Nah, tadi ada tulisannya ya, 6 speed 150 cc. Itu sebelum dinyalakan. Kita coba lihat lagi. Pas pertama kali dinyalakan ada 6 speed 150 cc. Terus di sini ada indikator untuk suhu, indikator engine, ada indikator lampu jauhnya. Lalu ada indikator sen sebelah kanannya di sini. Lalu ini ada digital panelnya. Itu untuk mengukur kecepatan si motornya, terus jaraknya, bensin dan gearnya atau transmisinya. Netralnya ada di bawah, indikator netralnya. Tapi untuk transmisinya dia naik ke yang digital.
Jadi kalau misalkan kita pencet nih, nah nanti dia pindah ke bagian digital ya. Ini netral 2. Di bagian sininya klasik ya, ada emblem Hondanya di sini. Lalu ke bagian sebelah kanan itu ada starternya aja. Di sini kosong. Ada grip untuk gasnya, lalu rem depan. Oke, itu dia teman-teman review singkat mengenai Honda GT-R ya. Dan untuk dimensinya sendiri nanti akan tertera di layar ya. Oke, sekian review dari gue tentang Honda Supra GT-R 2019. Gimana nih tanggapan sahabat Honda mengenai motor ini? Tulis komen kalian di bawah ya. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. See you in the next video.